Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar IPA tentang peredaran darah manusia. Nah, ini coba share screen ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Tematik dan 4, sehat itu penting. Pembelajaran 1, tema 1, peredaran darahku sehat. Oke. Di sini kita ada 3 pembahasan, yaitu sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar, dan organ peredaran darah. Oke. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil ini meliputi darah yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, sistem peredaran darah kecil ini, nih, kalau kita lihat dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, lalu ke serambi kiri. Lalu yang kedua ada sistem peredaran darah besar. Nah, untuk sistem peredaran darah besar ini, darah yang banyak mengandung oksigen. Yang kedua, mengalir dari bilik kiri, jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Nah, sistem peredaran darah besar ini dari bilik kiri, lalu ke arteri besar, ke arteri, ke seluruh tubuh, ke vena, baru ke serambi kanan. Selanjutnya yaitu kita sama-sama simak video pembelajaran ini. Tunggu sebentar. Oke. Nanti kita coba sama-sama simak video ini ya. Baik, Bu. Kamu dapat merasakan detak jantung setiap kali kamu. Suaranya kedengeran nggak ya? Tapi tahukah kamu apa yang sedang terjadi? Terdengar, Bu, tapi gambarnya Apa belum yang muncul. membuat jantung berdegup? Suara di videonya? Kita tidak bisa berpelan. Jantung Suara di videonya kedengeran, anak-anak? Tidak, Bu. Kecil suaranya. organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut Sudah, melalui Bu. berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid,
katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah ke ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh masuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Itu tadi tentang sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya kita masih bahas tentang organ peredaran darah manusia. Jadi organ peredaran darah manusia ini ada 3, yaitu 1 jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Nah, jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah secara keseluruhan. Memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung ini memompa darah dengan cara berkontraksi dan merelaksasi secara bergantian. Sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jadi jantung ini tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Dan jantung juga terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Lalu yang kedua ada paru-paru. Nah, kalau paru-paru ini, dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak yang mengandung karbon dioksida. Dan setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut akan dipompa kembali ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksidanya diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Dan yang terakhir yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini juga terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi ini disebut arteri dan pembuluh balik ini disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh nadi yang paling besar ini disebut dengan aorta. Nah, sedangkan pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida
dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Nah, seperti itu anak-anak. Apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Bisa dipahami anak-anak? Nah, Sudah paham, Bu. kalau sudah paham, nanti Ibu akan kirimkan tentang lembar kerjanya di grup WhatsApp ya. Dan nanti dikumpulkan kembali ke Ibu. Dan kalau memang nanti ada pertanyaan, bisa ke WhatsApp pribadi Ibu ya. Baik, Bu. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.